Ya, bahkan berjalannya pun sekarang sudah lebih lebih apa ya, lebih mantap lah gitu dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi sekarang ini pusing sama sering capeknya itu lebih karena penglihatannya burem gitu ya. Jadi kayak kalau kita mungkin yang biasa pakai kacamata, terus kalau lagi nggak dipakai kacamatanya kan pasti kan untuk nyari fokus itu kan capek ya, cepet capek. Nah itu yang dia ngerasain tuh itu, dan itu yang selalu dia keluhin. Dia pengen itu cepet-cepet bisa kembali normal lagi. Insya Allah hari Kamis, cuma untuk waktunya pagi, siang atau sorenya sih kita belum dapat info. Jadi memang kan itu kita juga dapat saran gitu ya dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ke RSPAD dulu gitu. Dan sekarang ya mudah-mudahan sih sama aja ya. Terakhir itu tadi sempat nelpon adik, kebetulan hari ini yang lagi jaga itu ada adik aku, si Harum. Babang sendiri sih lebih banyak istirahat, tiduran gitu ya, kemudian ya biasa makan, karena kalau untuk perawatan yang gimana banget sih nggak ada ya gitu, karena memang tinggal matanya aja kan, nggak ada, cuma tinggal keluhannya tinggal mata, yaitu paling sama pusingnya mungkin karena mencoba untuk fokus. Ini kalau dia sih ngomongnya gitu ya, ada bangkai ikan katanya gitu, dia bilang nih kayak ada bangkai ikan nih, ini nggak bisa hilang apa gitu. Jadi akhirnya kita periksa ke dokter mata, ya ternyata ada gumpalan darah, itu yang nutupin penglihatan. Dibilang operasi ringan enggak juga ya, karena kan ini kan menyangkut penglihatan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita sih harapannya berhasil gitu ya, sehingga penglihatannya bisa kembali pulih. Cuma yang namanya risiko itu kan pasti ada gitu ya. Ya mudah-mudahan risikonya minim lah. Jadi step by step, jadi satu mata dulu, yang besok itu insya Allah dikerjakan sebelah kiri dulu. Nanti seminggu kemudian kita lihat perkembangan matanya, kalau memang bagus, kemudian juga nggak ada kendala apa-apa, insya Allah berikutnya baru mata yang sebelah kanan. Sepertinya sih seperti itu ya, jadi karena pecah pembuluh darahnya ini, hingga darahnya itu merembes ke bola mata kayaknya. Terapinya alhamdulillah sebenarnya lumayan membantu juga gitu ya, tapi mungkin tetaplah ada tindakan yang harus melalui terapi kedokteran juga gitu ya, yang memang bisa mempercepat juga sih gitu. Karena kasihan Bang Indranya kan, dia selalu ngeluhnya tuh matanya burem, dan itu yang bikin pusing. Jadi makanya ya kita juga cari jalan yang lebih baik, yang tercepat gitu. Kalau kabar soal dokter dari kepresidenan yang Bang Indra itu benar nggak sih? Enggak sih, aku baru dengar malah nih ada dokter dari kepresidenan. Enggak sih, kalau itu enggak ada. Berarti dokter biasa aja. Ya kalau mungkin dokternya itu pernah megang presiden atau apa ya, aku nggak tahu ya. Kalau yang sekarang aku belum ke rumah sakit dan belum pernah ketemu sama tim dokter yang merawat Mas Indra sekarang sih belum. Untuk ingatannya alhamdulillah semakin bagus gitu ya. Kita bicara atau ngobrol sama Bang Indra tuh udah tektokannya juga udah enak gitu. Bahkan kemarin sempat bikin konten sama Indi Barens juga, dan itu udah asik banget lah gitu ya, lucu gitu, dan ininya juga cepet gitu, tektokan itu cepet. Jadi memorinya sendiri yang lompatan-lompatan itu udah mulai minim. Ya kalau itu mungkin ya ini saya sendiri gitu ya, sekitar 80% udah ada gitu, karena memang secara dia opening, kemudian dia gimmick, kemudian dia bercanda, itunya udah bagus gitu, udah oke lah, udah kayak Bang Indra banget lah. Jadi nggak ngeliat perubahan gitu ya, tapi ya itu karena penglihatannya aja yang bikin dia tuh jadi kayak orang lagi nebak-nebak kayak gitu, bukan halusinasi. Jadi kayak misalnya kita lagi ngomongin kayak konser Blue gitu ya, nanti dia mungkin hanya nyatuin memorinya itu gitu ya, puzzle-puzzlenya itu dia berpikir oke, Blue, gue pernah penyiar, gue kayaknya pernah wawancara Blue, padahal sebenarnya belum gitu. Jadi lebih kayak ketika dia mau menyatukan memorinya itu jadi pecah-pecah ya, yang keluar aja sama dia. Iya, jadi kalau itu nggak benar gitu, karena kalau memang mau langsung bekerja sebenarnya udah banyak undangan dari TV gitu ya yang mau wawancara Bang Indra. Cuman kan tetap dari kita, dari keluarga dan dari manajemen sepakat dengan dokter juga bahwa nanti nunggu 4 bulan. Nah kalau untuk yang kemarin itu karena sahabatnya yang meminta, dan ini istilahnya bukan suatu pekerjaan gitu ya, bukan yang dia harus bertanggung jawab penuh gitu ya. Sekaligus kemarin kita juga minta izin sama dokter, dan dokter pun melihat kondisinya Bang Indra sudah sangat sehat,
dari situ juga mungkin bisa dikasih kesimpulan, dokternya bisa kasih kesimpulan bahwa silakan sudah bisa gitu ya, cuman nanti kembali jangan, nggak boleh terlalu capek kayak gitu. Itu juga udah kita sampaikan sama pihak penyelenggara bahwa Indra itu nantinya tuh hanya untuk opening, kemudian mungkin nanti memimpin lagu Indonesia Raya gitu. Jadi nggak akan yang lama di atas panggung sampai dia capek. Ya setelah keluar dari rumah sakit, yang pertama itu yang saya bikin kagum ya, dia sholat gitu ya, dia mulai sholat gitu, bahkan sampai sekarang sholat 5 waktunya nggak ditinggal. Kemudian dengan kondisinya dia yang seperti itu, dia tetap masih mau sholat. Kemudian yang kedua, dia main malah waktunya lebih banyak sama anak-anak gitu ya. Kemudian belajar fisioterapi itu sampai akhirnya seminggu kemarin itu dia harus ada terapi lain di klinik yang lain juga gitu ya. Dan alhamdulillah dengan terapi yang tambahannya ini juga dia malah jadi mempercepat pemulihannya gitu ya, karena memang perubahannya sangat cepat banget gitu, jadi semakin membaik gitu, dari ingatannya, dari fresh wajahnya gitu ya, bahkan berjalannya pun sekarang sudah lebih mantap lah gitu dibandingkan sebelumnya. Mungkin hal yang pertama banget pengen dia lakuin setelah keluar dari rumah sakit itu gimana? Kalau hal yang pertama banget sih, dia keluar dari rumah sakit ya, karena mungkin dia juga tetap masih belum bisa lihat ya, dia pengennya bisa ngelihat dengan normal lagi gitu. Tapi ya gimana, karena memang ada gangguan atau rembesan di matanya, jadi ya itu harus menunggu.